Alhamdulillah kelas psikologi 1A ingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang psikoterapi dalam psikologi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Nadia Turulan dengan NIM 23302. Saya Abdul Barokah dengan NIM 23308. Saya Amelia Sonia Fitra Nisa dengan NIM 2330801. Saya Larasati dengan NIM 2330107. Untuk lebih menyingkat waktu, kita langsung mulai saja sesi kita ini. Bapak saat membaca Al-Quran bisa membuat merasa lebih tenang. Apakah Al-Quran merupakan satu-satunya psikoterapi yang dapat dilakukan atau ada hal yang lain? Ya, tentu ya kalau kita berbicara membaca Al-Quran tentunya Pak, itu juga termasuk bisa membuat terpengaruh soal psikoterapi ya, itu sangat terpengaruh bacaannya. Tapi dengan catatan kita nggak cuma baca tok, tapi harus ada pemahaman kita secara berdefinisi kan gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan juga ingat teman-teman, ketika kita memahami yang namanya Al-Quran pun itu ya nggak separuh-separuh, mohon maaf ya. Takutnya apa kalau kita membaca Al-Quran atau memahami separuh-separuh atau setengah-setengah, takutnya kita kebingungan. Contoh kasusnya gini, kita berbicara surat Al-Asr. Kalau saya coba bareng Al-Asr, karena kira-kira bisa benar. Masa Al-Asr ya Pak? Full? Al-Asr? Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu jelas ya teman-teman. Wal 'asri artinya apa Mbak? Demi masa, demi waktu kan gitu. Innal insana lafi khusr kan gitu. Nah, kalau semisal kita makna cukup sampai itu Mbak, wah jelas itu Mbak. Apa kira-kira itu kan? Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi. Oh iya benar, kita manusia termasuk makhluk yang rugi. Dan ngapain kita sholat kan gitu? Ngapain kita zakat semisal? Kok bisa? Jadi ya kan kita manusia termasuk makhluk yang rugi. Tapi kan di sini ada kelanjutan lagi masalahnya apa? Illal ladzina amanu. Ya, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itulah orang yang berugi. Itu yang pertama. Yang kita ngomong soal Al-Quran tentunya sangat terkaitan dengan yang namanya apa soal psikoterapi. Itu Al-Quran yang pertama. Terus yang kedua terkait sholat pun juga itu sangat berpengaruh Mbak. Sebenarnya yang tadi contoh kita berbicara soal yang tadi Mbak, aku bunyi Mbak, inna sholat adalah adil fasya iwal munkar. Itu nggak jelas di situ salahnya apa. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan selanjutnya, sholat dan zikir itu salah satu psikoterapi yang dapat menyembuhkan pikiran. Namun jika seorang yang mengalami gangguan mental tidak dapat berpikir secara tenang dan meninggalkan sholat walaupun dirinya mungkin karena berpikir pada hal yang sebenarnya, akankah hal tersebut mengganggu mentalnya? Jadi tentunya ini ya. Tadi yang seperti saya katakan itu kalau kita berbicara tentang urusan sholat ya sebenarnya itu sangat berpengaruh. Berarti kalau kita ada makanya kita itu ya mungkin bisa dibilang memang ya mentalnya memang lagi ada masalah mungkin ya sampai-sampai apa aku gak butuh sholat buat apa gitu. Memang ketika kita ngomong soal realitanya memang benar seperti itu Mbak ya. Nah terus caranya bagaimana kira-kira cara menjaga orang yang sebenarnya urusan padahal punya Islam kan tapi lu gak sholat ya mungkin apa kira-kira Mbak saya bagiin hal ini Pak. Nasihatin Kita pakai aksi bukan aja untuk sholat. betul. Aksi juga ya. Aksi juga. Iya. Mengingatkan ya ketika kita melihat ada orang atau teman kita yang sebenarnya barusan, poin yang pertama kita ingatkan benar-benar ya biarpun sadar kalau apa kita ngomong soal mengingatkan kadang apa kayak sembunyi gitu. Gue sebenarnya nggak masalah teman-teman. Ya harapannya bagus untuk teman-teman. Biar apa? Biar orang yang tadi bisa dibilang mentalnya belum siap lah biar kata ya bisa lebih mempertimbangkan gitu teman-teman. Ya terutama pada kita ngomong soal sholat gitu kan banyak teman-teman. Ya tapi kalau memang lagi ada hal seperti ini memang mungkin nggak apa-apa dengan
Nah, buat apa sholat sia-sia, mending nongkrong kan gitu. Oh yes teman-teman, ya. Kita ini dulu ya, Pak. Ini masih sama sebenarnya dengan yang tadi, Pak. Dan zikir pun juga sama. Kenapa sih harus zikir? Ya tujuannya biar kita juga tambah tenang, teman. Ya contoh nih, kita berbicara zikir salah satunya apa? Sering kali membaca istighfar. Ya, kan apa? Istighfar siapa, Mbak? Istighfarnya apa? Berapa? Istighfarnya apa, Mbak? Istighfar? Aish? Ada astagfirullah maksudnya kan? Harapannya apa? Kamu minta ampunan sama Allah. Oh iya, ternyata apa? Seringkali kita akan ngelakuin dosa. Jadinya memang yang namanya manusia pasti banyak dosa, teman-teman. Nah, oleh karena itu sambil kita sholat, yang kedua pun juga harus kita apa? Zikir. Tujuannya apa? Biar selalu ingat Allah. Ini kan seperti itu. Ya, itu yang banyak. Dari itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap psikologi Islami yang merupakan psikoterapi melalui agama? Nah, pandangan Islam itu ya sangat-sangat menarik ya, Mbak. Terutama soal tadi, apa namanya, berbicara soal Al-Quran maupun sholat, Mbak, psikoterapi di dalam itu. Karena apa? Ketika kita ngomong urusan sholat ataupun ngaji ya semisal, itu sangat berpengaruh di dalam apa pola pikir ataupun psikoterapi anak ya ataupun mahasiswa semisal. Gitu. Ya salah contohnya gini teman-teman, kayak yang kemarin semisal, katanya anak Quran ya tinggal di Pesna semisal. Tapi kenapa sih baru ada masalah sedikit kok langsung terjun? Ada temannya yang di Jogja. Kenapa kira-kira? Kalau kita kaitkan di dalam psikoterapi, nah kira-kira mentalnya lagi normal nggak sih kira-kira? Menurut teman-teman? Enggak kan? Nah itu teman-teman, dalam maka dari itu ya ketika kita berbicara soal psikoterapi pun kaitannya di dalam agama Islam. Dari tadi yang tujuannya apa? Buat bentengin kita teman-teman. Semisal kita lagi ada masalah ataupun yang lain, ini kita nggak usah cemas, ya. Karena apa yang namanya kecemasan pun itu juga bagian dari fitrah kita teman-teman. Tapi yang perlu kita kasih tahu lagi, ketika kita cemas pun pasti juga ada solusi. Pokoknya kalau misalnya ada masalah atau ada tugas terutama teman-teman, pokoknya jangan sampai apa dengan kayak dijadikan beban teman-teman. Tapi apa? Semakin banyak tugas, tentunya apa? Wah ternyata semakin banyak berkah buat kita. Berkahnya apa? Yang tadi nggak mau belajar jadi mau belajar. Bukan malah Pak, daripada aku tugasnya kayak gini, aku mending lompat biar apa semuanya terus diselesaikan. Misal kan kayak kasus kemarin Mbak, ya. Tapi kan terkait yang kayak kasus kemarin lompat itu bukan karena kuliah yang mungkin ya, tapi karena yang lain mungkin, ya. Dan kesimpulannya, ketika kita berbicara soal dunia ya Mbak, intinya apa? Nggak usah terlalu apa ini banget Mbak, terutama soal masalah misalnya. Ini apa? Kita ngomong soal psikoterapi yang kalau misalnya ada masalah apapun, tolong cerita sama yang lain teman-teman. Harapannya apa? Ya poin yang pertama terutama soal mental, ya mental kita sama sekali biasa aja gitu, ya. Tapi kalau kita misal ada masalah mau cerita, dan kira-kira bagaimana? Takutnya tadi itu mental kita jadi rusak, gitu. Takutnya malah jadi kayak kemarin misal jadi biji, misal, ya itu juga fatal teman-teman, ya. Dan itu dulu teman-teman. Ini terkait soal pentingnya ya dalam Islam seperti itu. Harapannya apa? Untuk mengontrol keselamatan ya. Kontrol bagaimana? Ya ini setiap kali ada masalah pasti ada solusinya. Ini seperti itu. Paham ya?